Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inayatul Maula, mahasiswi dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Fakultas Agama Islam, Prodi Syariah, Angkatan 2019. Video kali ini sebagai tugas mata kuliah Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Pengertian sumber hukum dan asas-asasnya. Pengertian pengadilan dan peradilan. Istilah peradilan dan pengadilan merupakan dua kata yang berbeda. Yang dimaksud istilah peradilan adalah tempat atau lembaga atau badan. Hal ini disebutkan sesuai dengan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengadilan adalah pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Sedangkan peradilan adalah proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Atau dengan kata lain, cara pemeriksaan perkara oleh hakim. Di lingkungan pengadilan. Istilah peradilan agama ini merupakan sebutan resmi bagi salah satu di antara 4 lingkungan badan peradilan negeri di bawah Mahkamah Agung menurut Undang-Undang Dasar Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam pasal 18 dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya. Badan-badan yang berada di bawah Mahkamah Agung itu meliputi Badan Peradilan, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian, tugas pokok pengadilan agama. Pasal 49 Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 yang berbunyi bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Kemudian pengertian hukum acara perdata dan hukum acara peradilan agama. Dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 disebutkan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan di lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan di lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Oleh karena itu, kita akan mencari pengertian hukum acara perdata menurut Sudikno Mertokusumo. Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantaraan hakim. Adapun pengertian hukum acara perdata material adalah peraturan hukum baik tertulis dalam undang-undang maupun tidak tertulis atau hukum adat yang berisikan mengatur hak dan kewajiban antara subjek-subjek hukumnya yang mengadakan hubungan hukum itu. Kemudian pengertian hukum acara peradilan agama adalah segala peraturan perundang-undangan negara
maupun dari syariat Islam yang mengatur bagaimana cara orang-orang bertindak ke muka pengadilan agama dan juga mengatur bagaimana cara pengadilan agama tersebut menyelesaikan perkaranya untuk mewujudkan hukum material Islam atau hukum perdata Islam material yang menjadi kekuasaan peradilan agama. Sedangkan hukum perdata Islam material yang menjadi wewenang peradilan agama yaitu di bidang perkawinan, pewarisan, hisbah, wasiat, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah menurut hukum Islam. Kemudian hukum acara yang berlaku di pengadilan agama yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama beserta perubahan-perubahannya. Jadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang ragam ini sudah diubah 2 kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Kemudian pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang menyatakan hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Hukum acara agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama beserta perubahan-perubahannya yang mengatur tentang 1. Hukum acara yang berlaku di pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. 2. Dimulainya pemeriksaan perkara di pengadilan agama. 3. Pengadilan harus memeriksa perkara yang dianjurkan dan kemungkinan adanya perdamaian. 4. Tata cara persidangan di pengadilan. 5. Upaya hukum dibanding dan kasasi. 6. Tata cara pembuatan penetapan dan putusan pengadilan agama. 7. Pemeriksaan sengketa perkawinan. 8. Pemeriksaan cerai talak. 9. Pemeriksaan cerai gugat. 10. Pemeriksaan cerai dengan alasan zina. 11. Biaya perkara. Kemudian kekuasaan atau kewenangan. Kekuasaan atau juga sering digunakan istilah kewenangan atau juga digunakan istilah kompetensi pengadilan. Kekuasaan pengadilan ini dibagi 2. Yang pertama yaitu kekuasaan absolut adalah kewenangan mengadili suatu perkara tertentu secara mutlak tidak dapat diadili oleh badan peradilan lain yang berbeda. Yang kedua, kekuasaan relatif adalah pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan di lingkungan badan peradilan yang sama semata-mata ditentukan masing-masing wilayah hukum pengadilan itu. Untuk menjelaskan tentang kekuasaan absolut ini, buka pasal 49 nomor 3 tahun 2006 yang berbunyi bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Relatif penjelasannya adalah bahwa semua pengadilan agama secara absolut itu secara mutlak berwenang mengadili suatu perkara yang ditentukan dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yaitu berwenang mengadili dan memutus perkara antara orang-orang
orang Islam dalam bidang perkawinan, pewarisan, hibah, wasiat, wakaf, sedekah, zakat, infak, dan ekonomi syariah. Selanjutnya, isi gugatan atau permohonan secara garis besar memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu identitas para pihak. Identitas para pihak meliputi nama, alamat, umur, pekerjaan, agama, dan kewarganegaraan. Pencantuman nama lengkap, gelar, panggilan atau alias, alamat harus terang dan jelas. Kemudian yang kedua, uraian kejadian atau posita. Posita berisi uraian kejadian atau fakta-fakta yang menjadi dasar adanya sengketa yang terjadi atau rek factum dan hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan rekroden. Kemudian yang ketiga yaitu petitum atau tuntutan. Tuntutan terdiri dari dua hal, yaitu tuntutan primer dan tuntutan subsidiar. Tuntutan primer adalah tuntutan yang merupakan tuntutan terhadap gugatan pokok, sedangkan tuntutan subsidiar adalah tuntutan yang merupakan tuntutan alternatif atau pengganti yang biasanya tuntutan subsidiar dirumuskan dengan mohon putusan yang seadil-adilnya. Jadi kesimpulannya adalah secara sistematif susunan gugatan sebagai berikut. Yang pertama, nama kota di mana gugatan dibuat berikut tanggalnya, misalnya Semarang tanggal 15 Oktober 2020. Kedua, alamat Ketua Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa perkara, di bawahnya itu ada kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Semarang, kemudian dikasih alamat jalan di mana pengadilan agama berada. Ketiga, identitas para pihak. Berikut penegasan kedudukan para pihak sebagai penggugat atau tergugat. Keempat, posita. Duduk perkaranya nanti diceritakan peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar gugatan ini. Kelima, tuntutan atau petitium, apa yang diminta oleh penggugat yang diminta kepada hakim untuk diputus. Keenam, tanda tangan penggugat atau kekuasaannya. Jadi kalau penggugat langsung, ya tanda tangannya penggugatnya, tapi kalau menggunakan kuasa hukum atau pengacara atau advokat, maka menandatangani adalah kuasanya atau advokat atau pengacaranya. Selanjutnya, prosedur atau cara mengajukan gugatan atau permohonan di pengadilan agama. Dengan rumusan pernyataan ke pengadilan, manakah gugatan atau permohonan itu dianjurkan. Yang pertama, pengajuan permohonan talak, permohonan cerai yang diajukan oleh seorang suami atau permohonan terhadap istrinya atau termohon diatur dalam pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Rinciannya adalah sebagai berikut. Pertama, apabila suami atau pemohon yang mengajukan permohonan cerai talak, maka yang berhak memeriksa perkara adalah pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman istri dan termohon. Kedua, suami atau pemohon dapat mengajukan permohonan cerai talak ke pengadilan agama yang wilayahnya meliputi kediaman suami atau pemohon apabila istri atau termohon secara sengaja meninggalkan kediaman tanpa izin suami. Ketiga, apabila istri atau termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka yang berwenang adalah agama yang meliputi kediaman suami atau pemohon. Keempat, apabila keduanya atau suami istri
bertempat di luar negeri berhak adalah pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat pelaksanaan perkawinan atau Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Yang kedua, perkara gugat cerai Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara gugatan cerai diatur dalam pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Rinciannya adalah sebagai berikut. Pertama, Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa secara cerai gugat adalah Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman istri atau penggugat. Kedua, apabila istri atau pembunuhan secara sengaja meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami, maka perkara cerai dianjurkan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman suami atau tergugat. Ketiga, apabila istri atau penggugat bertempat kediaman luar negeri, maka yang berwenang adalah Pengadilan Agama yang meliputi kediaman suami atau tergugat. Keempat, apabila keduanya, suami istri, bertempat kediaman di luar negeri, yang berhak adalah Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat pelaksanaan perkawinan, Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Kemudian yang ketiga adalah permohonan atau gugatan dalam perkara bidang perkawinan selain perkara cerai talak dan cerai gugat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, kemudian diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Rinciannya adalah sebagai berikut. Pertama, pemohon izin poligami diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon atau suami. Kedua, pemohon dispensasi perkawinan bagi calon suami atau istri yang belum mencapai umur perkawinan, yaitu 19 tahun laki-laki maupun perempuan, diajukan. Yang ketiga, permohonan pencegahan perkawinan diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat pelaksanaan perkawinan. Yang keempat, pemohon pembatalan perkawinan diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya pernikahan atau tempat tinggal suami atau istri. Kemudian yang keempat, pengajuan gugatan dalam perkara waris, wasiat, hibah, zakat, infak, sedekah, wakaf, dan ekonomi syariah. Pengadilan Agama tempat mengajukan gugatan bidang perkara tersebut mengikuti ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di pengadilan negeri dalam lingkungan peradilan umum, yaitu mengikuti ketentuan HIR atau RBG pasal 118 ayat 1 HIR, pasal 142 ayat 1 RBG. Rinciannya sebagai berikut. Pertama, gugatan diajukan kepada pengadilan yang wilayahnya meliputi wilayah kediaman tergugat. Apabila diketahui tempat kejadiannya, maka pengadilan di mana tergugat bertempat tinggal. Kedua, apabila tidak diketahui tempat kediamannya, maka tergugat tidak dapat diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah salah satu kediaman tergugat. Ketiga, apabila tempat kediaman tergugat tidak diketahui atau tempat tinggalnya tidak diketahui,
atau tergugat tidak dikenal atau tidak diketahui, maka gugatan diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat. Keempat, apabila objek perkara adalah benda tidak bergerak, gugatan dapat diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi letak benda tidak bergerak. Kemudian yang terakhir yaitu apabila dalam suatu angka tertulis ditentukan domisili pilkada, pengadilan mana yang mau menyelesaikan perkara gugatan diajukan kepada pengadilan yang domisilinya dipilih oleh para pihak dalam suatu angka tertulis. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.